Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Hasan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Eko. Untuk Baik. saya Pak, tapi untuk anak-anak ini waduh rasanya Siap. masih belum baik Pak Eko ya. Oh, masih belum baik. Iya masih belum baik. Itu kenapa Pak? Mungkin kok jenengan bisa bicara anak-anak belum baik itu kira-kira wonten apa Pak? Gini Pak, mulai tadi pagi itu nangani anak-anak yang terlambat datang di sekolah itu. Itu setiap pagi itu kayak ada aja yang datang terlambat itu. Padahal sekolah itu sudah punya aturan dan disosialisasikan ke siswa bahwa sekolah kita itu jam 6.30 itu sudah masuk. Kemudian jam 6.25 itu gerbang sudah ditutup, tapi kok ya masih ada saja siswa kita yang ketinggalan itu Pak Eko. Oh, Pak. Oh gitu Pak. Selain itu kira-kira ada lagi apa enggak Pak? Ya, setelah kita ingatkan, kita panggil, kita gali, kenapa kok sampai terlambat. Lah itu alasannya anak-anak itu ya macam-macam gitu. Jadi kompleks masalahnya itu. Itu yang membuat tambah gelisah lagi, Pak. Oh, Pak, siap. Nah, apa ini Pak? Tadi kan jenengan sudah membicarakan tentang keterlambatan siswa. Nah, tujuan Bapak membicarakan masalah ini sebenarnya untuk apa, Pak? Tujuan yang ingin Bapak capai. Tujuan kita itu ya untuk mencarikan solusi gimana agar anak-anak ini setiap harinya sudah tidak ada yang terlambat. Maunya seperti itu, Pak Eko. Jadi ada solusi. Oh, Pak, siap. Nah, ini untuk mencari solusi, Pak, Iya, Pak Eko. Berarti sekarang misalkan keterlambatan Bapak ya, berarti terkait disiplin, Pak nih. Betul. Oke. Disiplin, Pak Eko. Nah, menurut Bapak, pengamatan dari Bapak pribadi nih, nah, indikator atau siswa dikatakan disiplin itu yang seperti apa? Untuk masalah ini, Pak Eko, ini ya saya artikan disiplin itu tepat waktu. Oke, tepat waktu, Pak. Berarti indikatornya adalah tepat waktu. Selain itu, kira-kira ada lagi enggak, Pak? Ya, selain tepat waktu, ya berarti anak-anak itu sudah tidak ada yang terlambat lagi. Oh, gitu. Seperti itu. Ya. Berarti harus pas, Pak. Iya, betul. Siap. Nah, menurut Bapak, kira-kira saja ini, Pak. Nah, apa level atau poin anak-anak untuk keterlambatan ini, Pak? Antara 1 sampai dengan 10, menurut Bapak ini kedisiplinan anak-anak kira-kira di angka berapa, Pak? Gini, Pak Eko, kalau di tempat saya, di sekolah kami, itu untuk pelanggaran siswa itu diberlakukan dengan istilah poin pelanggaran kalau di tempat saya, Pak Eko. Dan itu levelnya macam-macam. Khusus untuk yang datang terlambat itu poinnya 10. Dan sekolah itu membatasi poin itu sampai dengan 200. Kalau sudah 200 itu berarti nanti dampaknya itu
akan dipanggil orang tua, dicarikan solusi, terutama sebagai bahan pertimbangan untuk kenaikan kelas. Oh, Itu nggih. seperti Ya. ya. Nggih, seperti itu Pak nggih. Nah, menurut Bapak ini, tadi kan saya tanya keterlambatan, misalkan di angka berapa? Misalkan keterlambatan 1 itu sangat buruk, Pak. 10 itu baik sekali disiplinnya. Nah, kira-kira siswa Bapak itu di poin keberapa? Misalkan 1 itu sangat buruk, 10 sangat baik sekali. Nah, Bapak mungkin antara 1 sampai 10 anak-anak itu di posisi nomor berapa, Pak? Kira-kira untuk hal keterlambatan. Ya, Nggih. kalau di hal keterlambatan itu di posisi yang agak Pak Eko, yang agak rendah lah Agak daripada rendah. pelanggaran ya. Oke, agak rendah. Agak rendah. Nah, kira-kira agak rendah, Pak nggih. Oke. Di posisinya agak rendah. Kendala yang selama ini jenengan alami untuk keterlambatan kira-kira apa saja, Pak? Kendala-kendalanya. Ya, yang pertama itu gini, Pak Eko, alasan anak-anak. Alasan anak-anak itu kadang tidak sinkron dengan ya tidak sinkron dengan kenyataan yang disampaikan oleh orang tuanya. Jadi di sekolah kami itu setiap kali ada anak yang datang terlambat tanpa konfirmasi, tanpa pemberitahuan, itu sebanyak 3 kali. Jadi sebelum mencapai 200 sebanyak 3 kali, kalau poinnya hanya terlambat, kan 30 itu poinnya. Nah itu kita datangkan orang tua, kita cross-check-kan alasan yang disampaikan oleh anak-anak itu dengan kenyataan dari orang tua. Itu Pak Eko. Oh, nggih, siap, Pak. Berarti itu saja, Pak, kendalanya? Ya, Pak Eko. Jadi alasan anak-anak itu. Alasan anak-anak tidak sesuai, sinkron. Pak, Ya, nggih. sesuai. Anak-anak tidak sesuai dengan kenyataan yang sekarang dialami seperti itu. Betul. Oke, luar biasa Pak nggih tantangan jenengan nih untuk menghadapi masalah keterlambatan anak-anak ini luar biasa. Nah, sekarang kira-kira Bapak itu ingin melihat anak-anak dalam hal keterlambatan siswa. Tadi kan Bapak menyampaikan posisinya di agak rendah. Nah, kira-kira untuk di masa depan ini atau yang akan datang, Bapak ini mau di posisi melihat level di angka berapa? Mau saya ya kalau bisa itu ya levelnya itu sudah Pak, sudah 0, tidak ada yang terlambat mau saya. Tapi namanya anak-anak itu kadang ya ada saja. Ya. Siap Pak. Berarti Bapak ingin posisinya benar-benar 0 keterlambatan. Betul. Tapi yang namanya anak-anak masih ya seperti itu, ngoten Pak nggih. Ya. Nah, untuk mencapai level yang ingin jenengan harapkan itu, kira-kira supaya yang Bapak lakukan itu apa supaya siswa Bapak ini lebih disiplin lagi dalam hal keterlambatan. Jadi tidak terlambat lagi. Gini Pak Eko, jadi yang pertama itu penanganan kami itu yang pertama adalah kita gali dulu informasi dari anak-anak itu. Biasanya kita tanya dulu kenapa kok sampai datang terlambat, kemudian berikutnya kita cross-check-kan dengan kondisi yang sebenarnya melalui orang tuanya dipanggil. Nah itu adalah salah satu yang kami lakukan. Kemudian dari kedua jawaban dari siswa maupun orang tuanya itu kalau memang betul sudah ditemukan alasannya yang detail, baru kita carikan solusinya. Itu yang pertama Pak Eko. Kemudian yang kedua, ini masih belum jalan, masih wacana ya, masih rencana. Jadi saya punya keinginan begini Pak Eko.
untuk mensosialisasikan poin pelanggaran terhadap siswa itu biasanya kan kita sosialisasikan saat PPDB dulu. Nah, ini semuanya kan poin-poin atau istilahnya di tempat kami itu namanya poin pelanggaran itu sudah dirancang dan itu tindakan setelah kejadian. Nah, ini mau saya itu mau merancang sebelum kejadian. Jadi kalau saya bilang itu tindakan preventif, Pak Eko. Jadi untuk mencegah anak-anak itu jangan sampai datang terlambat. Nah, itu maksud saya seperti itu. Oh, oke, siap, siap. Oke. Jadi sebelum sakit itu kita ya sebelum sakit itu kita jaga dulu. Jangan sampai sakit kita obati. Lah itu maksud saya tambahkan seperti itu. Oh gitu Pak. Oke. Selain hal tersebut masih ada lagi Pak tindakan pencegahan. Ya Pak Eko. Jadi selain itu tindakan preventif itu teknisnya itu kami lakukan setiap hari Senin kita berkolaborasi dengan guru BK Pak Eko. Karena di tempat kami itu setiap hari Senin pagi itu ada kegiatan yang berjenjang antar kelas. Jadi misalkan begini, yang kelas 10 ada kegiatan upacara. Kemudian yang kelas 11 itu ada kegiatan literasi. Di kelas 11 kelas 12-nya juga literasi. Itu setiap hari Senin. Nah, yang upacara kelas 10 itu full semuanya ikut upacara. Nah, yang saat literasi itu kita sisipkan 1 atau 2 kelas. Jadi di situ kita bekerja sama dengan guru BK untuk menyampaikan ke anak-anak tentang tindakan preventif atau pencegahan terutama dalam hal kedisiplinan itu saat datang terlambat itu Pak Eko. Oh, seperti itu Pak. Nggih. Bagus sekali Pak apa yang akan jenengan laksanakan Pak. Ya, jadi masih rencana Pak Eko ya mudah-mudahan nanti dapat berjalan Pak Eko. Oh, amin Pak, amin. Nah, kira-kira dukungan dari siapa saja Pak yang Anda butuhkan? Tadi kan ada kerjasama dengan wali kelas. Oh, guru BK Pak nggih? Nah, kira-kira selain guru BK itu siapa saja Pak? Untuk mewujudkan rencana saya ini Pak Eko, itu yang pertama nanti saya yang jelas ke kepala sekolah dulu. Jadi saya sampaikan tentang rencana saya itu, kalau beliaunya oke, baru kita berkolaborasi dengan yang lain. Di antaranya tadi ya, dengan guru BK, atau bahkan dengan orang tua atau wali murid. Itu Pak. Oh, okay. Berarti ada wali murid, ada guru BK, kepala sekolah. Semua terlibat, Pak. Ya, Pak Eko. Bagus sekali, Pak. Nah, menurut Bapak, hal ini akan jenengan lakukan kapan, Pak? Rencana saya ini Pak Eko, tergeraknya itu kan saat mengikuti pendidikan guru penggerak ini Pak. Oh, oke. Jadi rencana ini ya nanti kemungkinan kalau memang disetujui sama kepala sekolah itu ya akan saya coba minimal setelah PTS atau maksimal itu nanti di awal semester genap. Itu rencana saya seperti itu. Rencana berarti tadi minimal apa Pak? Setelah PHB. Setelah PHB maksimal ya seperti itu Pak. Semester genap di awal. Semester genap di awal-awal. Nah, dari yang kita obrolkan ini tadi Pak, yang jenengan dapatkan itu kira-kira apa Pak? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan saya ini, yaitu tadi mencarikan solusi, kemudian ide dari saya untuk
mencarikan solusi dari masalah-masalah yang saya utarakan di awal tadi itu, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Padahal jenengan yang curhat, jenengan juga mampu untuk mencari solusi. Mampunya belum tahu Pak Eko, tapi ini masih wacana, masih rencana. Maka saya tadi mudah-mudahan Pak Eko ini bisa berjalan kan gitu aja. Siap, amin. Tapi saya rasa itu adalah solusi yang bagus sekali loh, Pak. Iya. Ya, apalagi kalau nanti jenengan lakukan seperti itu, Pak. Nah, jadi oke, Pak. Mungkin ada lagi, Pak, yang ingin dibicarakan? Saya kira cukup, Pak Eko. Oh, cukup. Sampun, Pak. Kalau cukup, kalau begitu kita mungkin bisa bertemu lagi, Pak, di minggu depan atau setelah Bapak melakukan kegiatan yang sudah jenengan rencanakan yang belum terlaksana. Nah, nanti dari hal yang sudah jenengan lakukan itu, kira-kira bagaimana anak-anak, sikap anak-anak atau level di mana anak-anak ini sudah berada di posisi disiplinnya. Nah, jadi saya ingin mendengar cerita tersebut dari Bapak. Seperti itu, Pak, siap Pak Eko. Oke, Pak. Kalau begitu kita akhiri sekian, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.